Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua ya, Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, di kelas ini, di SD Negeri Pulau Tengah, Kecamatan Jakarta, Kabupaten Pati. Sebelum kita mulai sesi diskusi ini, marilah sebelumnya kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu, yaitu nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa kembali bertemu ya, bertutur sapa di sini dalam tadi keadaan yang sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian tidak lupa sholawat dan juga salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan ya, saya di sini untuk memimpin jalannya diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri Pulau Tengah. Ya, kita mulai ya. Yang saya hormati Bapak Darsuki selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pulau Tengah, kemudian beliau Ibu Siti Mulyati selaku pengajar praktik saya ya, CGP Angkatan 7, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu SD Negeri Pulau Tengah yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan hadir di ruangan ini, memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk melakukan pendampingan individu yang kedua, yaitu tadi ya, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu, berikut ini adalah susunan acara pada sesi diskusi pagi ini. Yang pertama tadi ya, ada pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pulau Tengah, yang ketiga sambutan oleh Ibu pengajar praktik, kemudian yang keempat ada diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang kelima kesimpulan hasil diskusi, yang keenam penguatan dilakukan oleh Ibu PP, kemudian yang ketujuh adalah kemudian pada acara yang kedua nih, sambutan oleh Kepala Sekolah, saya persilakan Bapak Darsuki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kesempatan pagi hari ini suatu kebanggaan bagi kami selaku yang dituakan di SD Pulau Tengah ini, karena di antara kita ini memiliki dua CGP, Bu Rumiase dan Mas Ferry. Karena apa? Bahkan di kecamatan lain itu cuma punya satu, kalau kecamatan Jangan ini memiliki CGP 6 orang. Dengan adanya itu, ini merupakan suatu kebanggaan dan semangat yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan, karena di antara kami warga SD Pulau Tengah ini memiliki 2 orang guru penggerak, dan kami juga berharap nanti teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain segera menyusul ya. Dan terima kasih Bu Siti Mulyati yang telah memberikan bimbingan pada
kita, pada kami, sehingga beberapa hal memberikan semangat pada kami, dan kami berharap ini bisa tuntas, tidak pedot di tengah jalan, bisa tuntas, sehingga untuk teman-teman yang lain juga punya antusias yang besar untuk segera mengikuti seleksi sebagai calon guru penggerak Pak Joko dan teman-teman yang lain. Kesempatan pagi hari ini nanti akan diadakan diskusi, ya, siap, dan teman-teman monggo nanti juga ikut memberikan masukan, ikut memberikan inisiatif yang bermanfaat demi kemajuan peningkatan pendidikan secara menyeluruh, khusus untuk perubahan, untuk peningkatan pendidikan yang berjalan di SD Negeri Beruang Tengah ini, yaitu diskusi judulnya apa ya? Visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi pandangan ke depan, prakarsa gagasan untuk menuju perubahan yang saat ini menuju ke depan yang lebih baik, terutama kemajuan di bidang pendidikan. Ya, saya kira itu. Selamat untuk mengadakan diskusi dan terima kasih sekali lagi Bu Siti Mulyati dan memberikan bimbingan pada kami sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sesi berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengajar kami, Ibu Siti Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Basuki SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Beruang Tengah yang saya hormati, Bapak Ibu TGP kami, Ibu Yasin dan Pak Ferry yang selalu saya banggakan, serta Bapak Ibu guru SD Negeri Beruang Tengah yang kami hormati. Yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini nikmat dan karunia selalu terlimpahkan kepada kita sehingga kita dapat mengadakan pertemuan di ruangan yang insya Allah berberkah ini. Yang kedua kalinya, tanpa marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang seperti saat sekarang. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum saya melakukan moderasi diskusi pada pagi hari ini, terlebih dahulu perkenankan saya untuk berkenalan dulu di Bapak Ibu, okay? Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, ya? Dan saya harap silaturahim ini juga tidak sampai berhenti di sini saja, ya. Tetapi kalau bisa, ya, kita masih selalu dapat menyambung silaturahim ini baik di dunia pendidikan dalam kedinasan maupun dalam kekeluargaan. Ya. Saya diberi nama Siti Mulyati. Ya. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 1 sebagai guru mata pelajaran IPA. Ya. Terus
Saya berdomisili di Desa Pagebisan. Mungkin ada yang sudah besok, ya, Kecamatan Linong dari MTS 1 itu maju sedikit terus masuk. Itu desa saya di situ. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pendamping praktik oleh CGP saya ada 5, diantaranya adalah yang 2 guru dengan Pak Ferry dalam belajar guru penggerak. Ya. Di sini sifatnya saya itu membersamai beliau, ya, memberikan motivasi, mendampingi, mengingatkan dan sebagainya. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini bukan berarti saya, sang guru dan Pak Ferry itu adalah yang paling pandai dalam kurikulum merdeka, bukan? Karena apa? Kurikulum merdeka ini sudah juga diperkenalkan pada Bapak Ibu lewat PMM, ya. Apabila Bapak Ibu itu di PMM sudah membuka video-video tersebut dengan tuntas, ya. Jadi tidak hanya asal buka, seret tutup, ya. Ya, dengan tuntas, insya Allah semua materi yang diberikan kepada kami ada di situ. Ada di situ. Tinggal prakteknya mungkin yang belum begitu jelas, tidak sama dengan yang diterima Pak Ferry dengan guru yang sudah dibimbing oleh fasilitator dari hari ke hari. Ya, tugasnya dikoreksi betul tidaknya, didiskusikan betul tidaknya sehingga lebih paham. Bapak Ibu ketahui juga, ya, meskipun saya sekarang membersamai beliau-beliau berdua, ya, bukan berarti saya lebih pintar dari guru dan Pak Ferry, itu sebaliknya, ya. Karena PP itu setelah melalui seleksi 3 tahap dan dinyatakan diterima, kami itu hanya dibekali materi yang dipelajari CGP selama 6 bulan itu hanya kami pelajari dalam waktu 16 menit. Non-stop jam 7.30 sampai jam 11.59. Itu, ya, sehingga ibaratnya orang diberi ilmu itu sampai mentah-mentah. Karena saking lelahnya. Dan sekarang kita belajar bersama, istilahnya saling mengingatkan, belajar bersama bagaimanakah penerapan atau implementasi pembelajaran daring itu, ya, sehingga saya membersamai beliau secara unik. Nih Bapak Ibu, itu perkenalan dari saya. Ya, untuk selanjutnya langsung saya sambung dengan tugas saya di sini sebagai moderator jalannya diskusi. Ya. Langsung saya mulai, ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sebagai moderator jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk mengawali diskusi ini supaya Bapak Ibu lebih bersemangat, bagaimana kalau saya bacakan sebuah pantun dulu, ya? Ya, ini tadi saya berhasil berpantun, baru saya orek-orek. Semoga pas, kalau tidak pas tolong dipas-paskan saja, ya. Gerimis-gerimis jalan ke Purwan Tengah, temui bulu. Ketemu juga dengan Pak Ferry yang gagal perkasa. Mari kita sambut dengan semangat ini kurikulum demi masa depan negeri dan anak bangsa. Dari mana Bapak Ibu? Cocok nggak? Cocok, ya? Kita lebih bersemangat dengan adanya pantun tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari diskusi pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun acara yang harus kita lalui pada diskusi kali ini, yang pertama adalah penyampaian tujuan diskusi yang baru saja saya sampaikan di Bapak Ibu. Itu adalah tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang kedua, merumuskan kalimat
menumpang dan melihat visi sekolah yang nanti akan dipandu oleh TGP, monggo guru atau Pak Ferry, boleh. Terus kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Terus kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah untuk mencapai visi tersebut. Terus kemudian yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi kali ini, ya, saya sedikit memohon pada Bapak Ibu sekalian agar dalam proses diskusi kali ini nanti peran serta dan keaktifan Bapak Ibu sangat kami harapkan, sehingga kalimat penumpang yang harus kita isi bersama nanti bisa terwujud, sehingga dapat diterwujudkan kalimat penumpang yang Bapak Ibu inginkan nanti menjadi sebuah visi dengan cara menyelaraskan visi sekolah yang sudah ada. Nanti kita lihat bersama visi sekolah yang sudah ada, kita selaraskan dengan visinya CGP. Karena visi CGP itu sudah dipelajari dalam pembelajaran daring, ya, di mana mereka sudah diberi rambu-rambu bagaimanakah cara menyusun visi dengan berlandaskan pada dimensi 6 profil pelajar Pancasila. Nah, apakah visi sekolah yang sudah ada tadi sudah mencerminkan 6 profil pelajar Pancasila atau belum? Kalau belum, mari kita selaraskan bersama-sama sehingga akhirnya nanti kita mendapatkan sebuah visi baru sesuai dengan kesepakatan kita kali ini. Dan pesan saya yang kedua, untuk visi yang sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka, tidaklah harus muluk-muluk, Bapak Ibu, seperti visi-visi sekolah yang terdahulu. Biasanya yang pertama itu harus mengedepankan prestasi dulu, katanya. Nah, yang ini tidak harus terlalu muluk-muluk, tetapi visi tersebut bisa diambil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu tidak harus semuanya, sesuai dengan kemampuan kita. Apa sih kiat kita untuk membuat sekolah ini ke depan? Ya, anak kita harus bisa apa? Ya, dan visi itulah yang kita jadikan pedoman. Kita selalu ingat pada saat kita akan mengadakan pembelajaran. Misalnya panjenengan menginginkan anak saya harus sampai bergotong royong misalnya, atau istilahnya ada kemauan dengan sendirinya, sadar untuk bergotong royong. Nah, itu dikedepankan dulu. Nah, jadi visinya yang sederhana saja Pak Dari, tetapi bisa dicapai. Tidak harus yang pertama mengedepankan prestasi. Kita lihat apa itu modal dasar anak-anak kita itu kira-kira itu taraf intelijensinya. Karena apa? Sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka ini, ya, fokus keberhasilan murid tidak hanya dilihat dari prestasi, tapi yang utama adalah ada perubahan tingkah laku menuju ke arah yang positif. Makanya nanti pada pembelajaran berikutnya CGP akan belajar mengenai pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada siswa. Terus kemudian pembelajaran sosial emosional, sehingga diharapkan nanti generasi muda itu tidak hanya cerdas intelektual saja, tapi cerdas sosial juga, pandai memanage emosi. Nah, itu yang diharapkan oleh amanat kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu, itu sekedar mukadimah dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada CGP untuk memimpin jalannya diskusi ini sampai diperoleh sebuah kesimpulan hasil diskusi. Monggo, Guru Pak Heri, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu ya.
Iya. Kalau anak-anak kalau seperti ini biasanya saya suruh tepuk semangat. Ya semuanya, tepuk semangat. Alhamdulillah, semoga diskusi kita kali ini itu mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk sekolahan kita bersama. Kalau tujuannya tadi sudah disampaikan dari moderator, tujuannya ini nggak saya bacakan lagi ya. Next please. Nah, ini ada puisi, jangan dulu kembali. Nah, coba sekarang kita lihat dulu puisinya. Puisi dari Bung Karno tentang Aku Melihat Indonesia. Oke, oke. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Melihat. Aku mendengar lagu Sayang Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Balarang, bukan lagi Pangkur Balarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Nanti puisi dari Bung Karno ya. Lanjut.
Dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Puisi tersebut menggambarkan visi Presiden pertama akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati pergerakan hati dan kolaborasi. Karena tadi hari ini kita disebut tentang visi, saya awali dulu dengan seperti itu. Next dulu. Nah, sekarang coba kita semua nanti tarik kesimpulan apa yang kita lihat ini. Nanti dari Bapak Ibu semuanya saya mintain beberapa pendapat. Saya jawab semuanya. Saya jawab lama waktunya. Ya. Coba saya. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Asaf? Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Bapak Heri selaku JDP Angkatan 7. Dari film tadi, yaitu saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam sebuah impian perlu sebuah usaha. Dalam sebuah usaha banyak sekali cobaan maupun langkah-langkah yang harus seseorang itu dilakukan. Dari gambar tersebut jelas satu, ada persiapan, ada step by stepnya, dan ada sekali banyak kegiatan yang sulit
Tetapi karena kegigihan daripada pelaku, maka dia berhasil pada puncak yang dia inginkan. Terima kasih untuk yang bisa saya sampaikan. Semoga yang lain bisa memberikan kesimpulan yang lain. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Pak Joko. Ada yang lain mungkin? Ya. Nah, kesimpulannya Pak Joko tadi, ya bagus. Ini seperti itu Pak. Si Bernard itu memiliki visi sih. Indian ingin naik ke gunung es. Nah, Indian itu yang dinamakan dengan visi. Nah, untuk mencapainya itu ada tadi pertama pakai alat, yang kedua menggunakan kemampuan diri yang ada di diri kita sendiri. Nah, semua itu merupakan alat ya misi untuk mencapai visi tersebut. Next tuh. Nah, jadi apa itu visi? Ingatkah Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita kita? Itu pasti. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa ya jika sudah besar? Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah yang namanya visi. Next. Nah, mengapa visi diperlukan? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan kita. Jadi itu adalah cita-cita kita di masa depan yang kita belum tahu itu nanti terwujud apa tidak. Itu namanya visi. Tahu ya, ini Gajah Mada. Kita semua mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Lewat sejarah kita belajar bagaimana kemudian visi yang Gajah Mada artikulasikan sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Visi pribadi beliau begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Isinya apa sih? Menyatukan Nusantara. Menyatukan Nusantara ya. Ya, yang perpanakan. Menyatukan Nusantara. Next aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke penghujung acara. Nah, tentang ini kalimat tumpang sebagai jembatan untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang visi dari sekolah kita. Nah, nanti Bapak Ibu isi di lembar kertas ini di bawah poin. Ada, sudah. Nah, poin dan pin. Kalau full point. Nah, itu coba kita semua dalami pertanyaannya, kemudian lanjutkan cita-cita kita terhadap sekolahan tercinta kita ini. Yang pertama, marilah kita isi kalimat terbang berikut ini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dilihat dari religiusnya bagaimana, kemandiriannya bagaimana, kemudian ya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah
Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan seperti apa? Murid yang seperti apa? Murid sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa saya harus bagaimana? Diisi sesuai. Ya. Contoh saja, kita memilihkan murid-murid yang apa? Yang jujur, memiliki sifat jujur, kreatif, dan tanggung jawab, mungkin seperti itu. Atau soleh-soleha. Ya, kita saya gambar. Bahwa murid adalah pribadi yang senantiasa harus kita tuntun untuk menjadi pribadi yang selamat dunia akhirat, mungkin seperti itu. Yang paling utama. Baik, satu santai mawon, bisa serius-serius. Di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya mengutamakan kerukunan, kebersamaan, atau apa? Mengharapkan siswa ya kreatif. Kisut muter apa sih? Kisut muter. Mati lah. Murid atau siswa sekolah kita itu sadar ya bahwa sekolah itu apa? Misalnya wajar untuk mencari tempat untuk internet.
Sudah, oke, sudah semua. Ya, sekarang gini, tadi yang sudah ditulis menikah rumah, coba kita sampel saja ya, sampel saja nanti dibacakan keinginan tulus kita sebagai seorang pendidik di SD Negeri 2 Barat untuk kemajuan SD kita. Untuk yang laki-laki, ya laki-laki Pak, coba saja. Coba dibacakan lanjutan kalimat tumpangnya untuk yang laki-laki, yang perempuan. Oh, siap, udah. Oke, siap dulu udah, Pak Jono dulu Pak udah. Oke, udah dulu ya. Namun, terima kasih yang diberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya dari sini SPDSD, instansi SD 2 Nangka. Kita nomor 1 ini sudah tidak. Untuk mengisi kalimat rumah tadi nomor 1, kita mendidikan murid-murid yang berpikir cerdas dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki pribadi yang unik atau berbeda-beda. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dengan melakukan pembiasaan yang baik. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga anak-anak dapat berprestasi. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran di sekolah dasar harus dikemas dengan menarik dan menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau rumahnya bagus, sambungannya keren itu, masuk semuanya itu. Untuk masuk ke visi dari kurikulum merdeka yaitu berpihak pada siswa. Nah, seperti itu. Yuk, sekarang Pak Joko silakan dibacakan kalimat rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah menyampaikan beberapa kalimat tentang kaitan dengan pembuatan visi dan misi. Dalam hal ini yang ditulis CGP oleh Bapak Ferry dalam bentuk kalimat tumpang, saya akan memberikan dan membacakan daripada unek-unek saya selaku peraja dan sebagai seorang ibu. 1. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, beradab, serta berprestasi. 2. Kita percaya bahwa murid kita semua cerdas dan mempunyai budi pekerti yang jujur. Karena kita bangsa timur ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kalau saya 1. Kebersamaan dalam keberagaman supaya terwujud dan tidak ada sebuah yang sifatnya kontra. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan mencari ilmu dalam dan kita yakin bahwa di warga di sekolah ini yakin untuk mereka membangun pendidikan bersama-sama secara gotong royong. Berikutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sadar akan berbangsa dan bernegara
pentingnya sebuah pendidikan demi kemajuan bangsa. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya saya waktu dan tempat saya berikan kepada CGD Bapak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bagus ini peserta ini. Loh, kita memberikan murid yang berakhlak dan beradab serta berprestasi. Akhlak dulu, baru adab, kemudian prestasi. Nah, itu tadi melanjutkan kalimat umpan dari kita dan nantinya juga untuk kita. Pak Ferry mungkin Gimana? ada kalimat ungkapan kalimat ungkapan yang belum tercover dari dia itu, mau Bapak Edi yang mau mengumpulkan. Ya, mungkin ada yang lain coba. Mungkin ada yang lain. Yang Nah, berbeda. ada yang berbeda. Mungkin yang pertama gini. Kita memakai murid yang Sudah terlatih. iya, berakhlak, beradab, bertanggung jawab, akhlaknya bagus sih masuk. Kerjasama, adabnya juga masuk. Gimana? Ada yang lain? Atau mungkin Bu PP yang mau memberikan masukan? Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, habis ini berarti Disimpulkan menjadi kesimpulan. Visi. Saya tampilkan dulu visi sekolah yang Oke. Terus Ini untuk membuat visi, saya di CGT juga baru tahu sih ada ini inquiry apresiatif. Jadinya visi tersebut kita ambil dari kekuatan yang ada di sekolahan kita. Kalau dulu analisis SWOT, kalau dulu kan kita membuat visi itu pakainya SWOT. Kita ada kelemahan, kekuatan, kemudian tantangan kita apa di SWOT itu. Kalau ini di inquiry apresiatif itu sama fungsinya dengan SWOT, tapi di inquiry apresiatif ini kita hanya menitikberatkan untuk pusat pada kekuatan di sekolahan kita. Next Bu. Nah, kalau tadi pendekatannya, sekarang modelnya. Ketika kita sudah mencapai visi, sudah menentukan visi, kemudian kita menentukan prakarsa perubahannya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Dinamakan dengan bagja, yang artinya bahagia. Jadinya kita sebagai guru, anak-anak, semua warga sekolah diwajibkan untuk selalu bahagia, karena bahagia itu mahal. Mahal. Bagja. Yang B-nya buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Buat pertanyaan. Kita untuk sekolah kita itu mau diarahkan kemana? Kemudian ambil pelajarannya. Ambil pelajaran kalau kita sudah melakukan sesuatu itu, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian dari mimpi apa sih untuk kita menuju visi tersebut. Kemudian jabarkan rencana, kita buat ya seperti jadwal ya, kegiatan. Kemudian kita baru atur eksekusinya untuk mencapai visi tersebut. Lanjut Bu. Next saja nggak apa-apa, ambil saja. Ini yang tadi ya, bagja ya. Pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jadwal rencana, bereksekusi. Next. Nah, ini kita masuk ke visi sekolahan kita. Visi SDN Tulan Tengah, cerdas, terampil, kreatif, dan bermoral. Kalau ini visinya moralnya di belakang. Berarti moral dulu ya. Nah, ini nanti bisa termasukkan nanti. Berakhlak dulu, beradab, ilmunya itu. Nah, bisa itu. Ilmu di atas apa? Akar di atas ilmu.
Untuk misinya, kalau misi kita cucinya nggak usah dilihat, kita lihatnya visi saja. Bagaimana Bapak Ibu visinya ini, apakah sudah sama dengan apa yang kita lakukan di rumah tadi? Kalau mau ditambahin nggak apa-apa, kalau mau dikurangin, kalau dikurangi nanti di semester di tahun depan bisa dikurangi, diperbaharui bisa. Bisa diperlihatkan visinya. Visinya apa ya? Ini merupakan visi dari saya sebagai calon guru penggerak. Calon guru penggerak. Ini lingkupnya saya itu saya dulu sama kelas saya dulu. Kalau sudah sukses, baru nanti ke sekolah yang lain dan sekolahan. Nah, itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berunsur global melalui gerakan literasi sekolah. Yang melalui literasi sekolah itu sudah dari tahun berapa ya? 2016 ya? Itu sudah ada gerakan ini. Tapi karena pandemi, berhentilah gerakan itu. Gerakan ini saya lakukan itu 15 menit di awal sebelum pembelajaran. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang kelas 5 sudah melaksanakan kegiatan itu dengan rutin. Artinya 1 minggu sekali kita adakan yang namanya laporan di depan kelas untuk membacakan hasil dari bacaannya siswa. Itu visi saya. Terus visi guru. Bapak Ibu diselaraskan ketiga visi tersebut, atau Bapak Ibu mau menambah sehingga dikemas menjadi sebuah visi sesuai dengan amanat berproperti kan. Propertinya juga yang atas. Yang punya sekolah, yang punya saya, bukan saya deh, guru dan guru lagi. Yang di sekolah itu beberapa dimensi bentuk kok ya Pak? Terampil lebih kreatif sama yang kreatif otomatis, yang terampil otomatis kreatif. Itu berarti double. Cerdas itu kalau dari dimensi Pancasila berarti sama dengan berpikir kritis, ya, bisa diganti dengan berpikir kritis pembangunan. Tapi kalau berpikir kritis dikedepankan, mampukah kita mencapai itu? Biasanya untuk sekolah-sekolah yang notabene modal dasarnya itu kelas 5 cerdas. Itu bermoral berapa mulia sama ya kalau mau berapa dimensi yang diangkat. Apa saja? Berarti wawasan globalnya masuk nanti. Global masuk, kaget, kreatif masuk, berapa mulia masuk. Kreatif itu lebih bisa diwujudkan daripada yang cerdas ya. Yang cerdas itu kalau dari dimensi kebenaran Pancasila berarti ya Cerdas itu sebenarnya bisa memproses antara yang bersawan, antara yang enak, itu cerdas. Antara yang cerdas, saya mau dikedepankan cerdasnya mutlak. Kalau di dimensi pelajaran Pancasila itu cerdas itu sama dengan berpikir kritis. Untuk mencapainya agak sulit Pak. Tidak semudah yang dibayangkan. Memang semua sekolah itu pakai cerdas. Semua sekolah. Yang pertama mengedepankan prestasi kayak gitu pasti ya. Mungkin tak beda diri jika dia berprestasi. Kita
kita ambil 3, 2 sudah apa bagus 3 dari 6 nanti kalau itu sudah tercapai bisa ditingkatkan satu sehingga bisa kita susun itu prakasa perubahan yang kontekstual. Prakasa perubahannya apa saja? Kalau dulu namanya misi ya, sekarang prakasa perubahan. Kalau saya gini, berprestasi wajib masuk karena bisa sampai kreatif, makanya juga untuk kan bisa kita. Kurang karena prestasi, aneh karena Ayo. Depannya dari tanda yang mau berapa kuliah itu siapa? Gurunya atau siswanya? Siswa. Ini berarti tambah mewujudkan siswa atau murid yang berapa kuliah. Istilahnya. Karena kan istilahnya ganti murid lagi. Enggak, kreatif dulu. Kreatif atau mandiri dulu. Nah, kemudian Mandirinya mau dimasukkan ke mandirinya dimasukkan ke anak SD kelihatannya belum bisa ya, oke ya. belum bisa mandiri. Kreatif saja, kreatif. Iya, sifatnya sangat berwawasan global. Bisa juga kok. Berwawasan global itu ya memang itu pengen sekolah, pengen pendidikan ya seperti itu. Sekolah. Enggak apa-apa ditambah 2. Berwawasan global. Mewujudkan saja ya. Kalau mewujudkan itu berarti kan berusaha terwujudnya lebih baik terwujudnya atau mewujudkan Pak? Terwujudnya mewujudkan juga proses. prosesnya Kalau terwujud itu sesuatu yang itu berarti hasil. terwujudnya ya. Kalau mewujudkan itu usaha yang kita lakukan. Dan berwawasan global. Bisa berbisik abad 21. Mungkin gue ingat ya profil pas mahasiswa. Riman, baku, kuliah, kreatif, baku, kreatif, prestasi, seperti ini, pendidikan, knowledge, betul sudah. Gimana? Sudah? Apa? Apa pertambahan lagi? Sudah? Oke, lomba bisa diganti dulu untuk apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan hasil diskusi kita
kita pada pagi hari ini. Nah, dulu ya, saya masuk dulu dilanjutkan oleh burung. Kalau dia saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah melakukan diskusi, ya, sudah mengisi kalimat perumpam, ya, sudah kita selaraskan. Di sini ada visi dari SD Negeri Pulau Tengah kita, ya, yang tadinya berikut ini tampilannya ya, cerdas, terampil, kreatif, dan bermoral. Kemudian ada visi kita bersama tadi, ya. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan global melalui gerakan literasi. Kemudian terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, dan juga berwawasan global. Berdasarkan hasil diskusi kita bersama. Terima kasih sudah melakukan prakarsa perubahan untuk mencapai visi yang kita bersama tadi selaraskan, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan berwawasan global. Dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan, ya, ada yang pertama membaca Asmaul Husna dan berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian yang kedua sholat zuhur bersama-sama, ya. Oke. Kemudian yang ketiga melakukan praktek-praktek pembelajaran atau proyek pembelajaran. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu guru yang lebih bersemangat lagi, ya, dalam mengajar. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga menyenangkan sehingga siswa bersemangat aktif, ya. Dan yang keenam, terbuka dengan inovasi yang terbarukan yang terkait dengan dunia pendidikan. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan wali murid, warga, masyarakat sekitar. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sudah melakukan diskusi visi dan melakukan prakarsa perubahan untuk mencapai visi tadi. Sekian. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, ya. Semoga segala kebaikan yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat ganda. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke penghujung acara diskusi pada pagi hari ini, dan alhamdulillah sudah kita dapatkan sebuah visi baru hasil penyelarasan antara visi sekolah dan visi guru penggerak sesuai dengan amanat kurikulum merdeka, yaitu yang berdimensi pada 6 profil pelajaran Pancasila. Semoga visi yang sudah terwujud itu dapat kita terapkan dengan cara membuat prakarsa perubahan sesuai dengan yang telah Bapak Ibu sepakati. Prakarsa perubahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Ya, perlu saya garis bawahi dan perlu kita ingat bersama bahwa visi dalam kurikulum merdeka itu tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi visi tersebut sederhana sesuai dengan kemampuan dasar anak didik kita yang bisa kita tingkatkan, ya, semaksimal mungkin